Nama saya Nehemia Kalista dari kelas 11 OTKP 3. Sekarang saya akan menjawab kasus-kasus berkaitan dengan materi menerapkan penggunaan mesin komunikasi kantor. Kasus yang pertama. Sebagai seorang staf administrasi, Anda dituntut untuk terampil menggunakan mesin komunikasi kantor. Suatu hari Anda diminta untuk mengatur penggunaan mesin untuk melakukan seminar melalui telekonferensi. Jelaskan langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar komunikasi melalui telekonferensi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekarang saya akan menjelaskan pengoperasian telekonferensi. Yang pertama itu, pastikan komputer yang Anda gunakan untuk telekonferensi memiliki software Microsoft Visual. Yang kedua, penggunaan harus memilih jenis IP yang akan digunakan dengan memilih radio button. Untuk memilih IP address, pengguna dapat mengklik pilihan combo box dan memilih IP yang terdapat pada komputer. Setelah itu, pengguna menekan tombol centang yang ada di kanan bawah. Jika pengguna diperbolehkan untuk bergabung ke dalam konferensi, akan muncul form set destination IP and port. Setelah pengguna mengisi alamat IP dan nomor port, pengguna akan tergabung dalam konferensi. Kasus yang kedua, sebagai seorang pimpinan, Mario ingin menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya. Tuliskan dan jelaskan jenis mesin komunikasi kantor yang tepat untuk digunakan Mario. Berikut manfaat dari mesin tersebut. Intercom. Intercom adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam suatu lingkungan di organisasi. Di lingkungan kantor intercom, manfaat dari itu adalah A. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif dari satu pihak ke pihak lainnya. B. Memperluas saluran komunikasi dalam suatu instansi atau kantor. Dan yang terakhir itu untuk menghindari mondar-mandir para pegawai. Kasus yang ketiga. Anda adalah seorang editor di perusahaan penerbitan. Suatu hari pimpinan Anda meminta Anda untuk menagih naskah kepada penulis yang berdomisili di luar kota. Untuk mempercepat waktu, Anda dan penulis tersebut menggunakan mesin komunikasi kantor dalam pengiriman naskah. Tuliskan dan jelaskan jenis komunikasi kantor yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Pada kasus ini kita akan menggunakan mesin faxmill. Yaitu caranya yang pertama itu, pastikan bahwa mesin faxmill telah tersambung dengan aliran listrik. Yang kedua, siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang tercetak menghadap ke bawah. Yang ketiga, siapkan nomor faxmill yang akan dituju. Yang keempat, tekan tombol jumlah halaman yang diinginkan. Yang kelima, tekan tombol yes. Dan yang terakhir, jika muncul tulisan quick, tekan keypad sampai muncul tanda di layar keyboard. Oke, sekarang kita akan membahas kasus yang keempat. Saat menjadi panitia yang bertugas di divisi perlengkapan, Anda dan rekan-rekan sedivisi harus berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Uraikan prosedur penggunaan yang tepat dari mesin komunikasi tersebut. Berikut etika penggunaannya. Cara pengoperasian walkie-talkie. Yang pertama itu, utamakan sikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan memperhatikan cara memanggil. Yang kedua, lakukan panggilan dengan menekan tombol PTT atau push to talk. Yang ketiga, apabila panggilan pertama tidak terjawab, tunggu 5 detik sebelum melakukan panggilan ulang. Yang keempat, pada saat seseorang memanggil dan belum ada jawaban, jangan menjawab panggilan dari stasiun lain tersebut karena akan terkesan menyerobot komunikasi orang lain. Yang kelima, jika panggilan tidak terjawab hingga 4-5 kali, hentikan panggilan untuk memberikan kesempatan kepada stasiun lain untuk berkomunikasi. Yang terakhir, jika tidak ada sarana komunikasi lain, panggilan dapat diulang kembali. Etika dan tata cara yang harus ditaati. Yang pertama itu, saat berbicara, jarak walkie-talkie kira-kira 2,5 cm dari mulut dengan posisi tegak. Yang kedua, tekan tombol PTT selama kira-kira 2 detik. Kemudian mulailah berbicara. Setelah pembicaraan usai, segera lepas tombol PTT. Lakukan komunikasi secara tertib dan bergiliran dengan memperhatikan hierarki atau urgensi berita. Yang keempat, gunakan kerahasiaan dengan menghindari penyebutan nama, jabatan, atau senioritas dalam percakapan. Gunakan pula call sign atau kata sandi yang telah ditentukan. Berbicaralah dengan singkat dan jelas. Jika pesan yang disampaikan kurang jelas,
Jangan ragu untuk meminta pembicara mengulangi dan mengeja sesuai dengan ejaan radio telepon. Berbicaralah dengan menggunakan kecepatan sedang dan irama yang baik. Biasakan menggunakan sandi percakapan yang berlaku. Kasus yang terakhir. Nadia adalah seorang asisten manajer yang ditugaskan menghadiri rapat tahunan perusahaan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Setelah rapat selesai, Nadia diminta langsung melaporkan hasil rapat melalui telex ke cabang perusahaan yang ada di Surabaya ke nomor 7300941. Tuliskan prosedur penggunaan mesin komunikasi tersebut agar hasil rapat dapat langsung diketahui oleh kantor cabang. Cara pengoperasian telex. Yang pertama itu, siapkan pita telex yang telah terisi rekaman berita yang akan dikirim pada take reader unit. Pastikan letak pita jangan sampai terbalik. Pada pita rekaman, terdapat lubang-lubang. Letakkan 2 lubang yang sama di sebelah kiri dan tiap lubang yang sama di sebelah kanan. Tekan tombol call key dan lampu indikator akan hidup. Kemudian masukkan enter nomor telex yang akan dihubungi. Apabila panggilan berhasil dilakukan, lampu indikator akan tetap hidup. Selanjutnya, tombol who are key atau answer back dari telex yang dipanggil akan keluar. Tekan lagi pilihan new line key, line auto disconnect key, serta read on or off secara berturut-turut. Apabila panggilan tidak berhasil, akan muncul kode-kode seperti OCC, NC, atau DER. Artinya pesawat telex yang akan dihubungi tengah sibuk, no connection atau tidak tersambung dan rusak. Apabila rekaman telah habis terkirim secara otomatis, pertukaran answer back akan keluar dan mesin langsung mati. Pengiriman telex pun selesai. Sekian dari saya, apabila ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.